Pulau Seribu. Katanya 1000, tapi kok jumlahnya nggak sampai 1000? Apakah ini salah hitung, trik marketing, atau rahasia alam yang sengaja disembunyikan Laut Jawa sejak ribuan tahun lalu? Bayangkan Jakarta yang panas, macet, dan padat. Tapi cuma sejauh beberapa jam laut, muncul dunia lain. Pulau-pulau kecil, pasir putih, dan cerita geografi yang diam-diam rumit. Pulau-pulau ini tidak muncul begitu saja. Mereka lahir dari tabrakan sains, geografi, fisika laut, sejarah bumi, dan sedikit misteri yang bikin dahi berkerut. Jadi, sebelum kita nyebur ke lautnya, mari kita selami dulu. Dari mana sebenarnya Kepulauan Seribu berasal? Tenang, ceritanya serius, tapi bahasanya santai. Kita akan membongkar semuanya pelan-pelan tanpa bikin kepala ikut tenggelam. Kepulauan Seribu terletak di utara Jakarta, memanjang ke Laut Jawa. Secara administratif, ini bagian dari DKI Jakarta, meski rasanya jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Jumlah pulaunya sekitar 100 lebih. Jadi, kenapa namanya 1000? Jawabannya bukan karena salah hitung, tapi soal cara manusia memberi nama. Dalam sejarah Nusantara, angka 1000 sering berarti banyak, sama seperti 1000 candi atau 1000 cerita. Namun, di balik nama puitis itu, Kepulauan Seribu menyimpan cerita ilmiah yang jauh lebih menarik daripada sekedar angka. Kita mulai dari pertanyaan paling dasar. Bagaimana pulau-pulau kecil ini bisa muncul di laut yang relatif dangkal? Pulau Seribu bukan pulau vulkanik seperti di Jawa. Tidak ada gunung api di sini. Jadi, sumbernya bukan letusan, melainkan proses laut yang sabar dan lama. Dasar Kepulauan Seribu adalah paparan Sunda, dataran dangkal yang dulu menyatu dengan daratan Asia Tenggara saat zaman es. Saat es dunia mencair ribuan tahun lalu, permukaan laut naik. Daratan rendah terendam, menyisakan bagian-bagian tinggi sebagai pulau. Pulau Seribu adalah sisa-sisa daratan purba yang terpotong oleh laut, bukan pulau yang tumbuh dari bawah bumi. Namun bukan cuma batu dan tanah yang membentuk pulau-pulau ini. Ada makhluk kecil yang bekerja tanpa lelah. Terumbu karang berperan besar. Mereka tumbuh, mati, menumpuk, dan mengeras selama ribuan tahun membentuk fondasi pulau karang. Pasir putih di Pulau Seribu sebagian besar berasal dari pecahan karang dan organisme laut, bukan dari gunung. Arus laut membantu menyusun pasir, menumpuknya di titik-titik tertentu hingga cukup stabil untuk jadi daratan kecil. Proses ini sangat lambat. Satu pulau kecil bisa butuh ribuan tahun untuk benar-benar jadi. Itulah sebabnya Pulau Seribu apuh. Sedikit perubahan arus atau manusia ceroboh, pulau bisa terekis lagi. Secara fisika, laut dangkal membuat ombak di sini lebih jinak dibanding samudra terbuka. Karena itu, terumbu karang bisa tumbuh subur tanpa dihantam gelombang besar terus-menerus. Kombinasi laut dangkal, arus tenang, dan sinar matahari cukup adalah resep alami pembuat pulau karang. Namun, tidak semua pulau bertahan. Beberapa pulau kecil hilang secara perlahan, tenggelam kembali ke laut. Ini bukan legenda. Data menunjukkan beberapa pulau di Pulau Seribu menyusut drastis dalam puluhan tahun. Faktor utama, abrasi, naiknya permukaan laut, dan aktivitas manusia. Jadi, sejak awal, Pulau Seribu adalah wilayah yang selalu berubah. Sekarang kita geser dari geografi ke sejarah manusia. Sejak ratusan tahun lalu, pulau-pulau ini menjadi titik singgah pelaut, nelayan, dan pedagang. Pada masa kolonial, Belanda memanfaatkan pulau-pulau ini sebagai pos karantina dan pertahanan. Pulau Onrus bahkan pernah menjadi tempat karantina penyakit dan penjara. Jejak sejarah ini masih tertinggal, meski sebagian sudah dimakan usia dan laut. Pulau Seribu bukan cuma alam, tapi juga arsip sejarah yang terapung. Sampai sini, kita tahu
Pulau-pulau ini lahir dari proses panjang, bukan sulap instan. Tapi ada fakta lain yang bikin banyak orang bilang, "Lah, kok bisa?" Beberapa pulau di Pulau Seribu sebenarnya pulau buatan. Pulau reklamasi dan pulau hasil penimbunan dibuat untuk kebutuhan tertentu, dari wisata sampai militer. Artinya, tidak semua pulau di sini alami. Wow-nya lagi, terumbu karang bisa tumbuh mengikuti naiknya permukaan laut, seperti bangunan yang ikut naik lift. Fenomena ini disebut coral growth compensation. Karang menyesuaikan diri agar tetap hidup. Namun ada batasnya. Jika laut naik terlalu cepat, karang kalah cepat naik. Pulau-pulau ini juga berfungsi sebagai pemecah gelombang alami bagi pesisir Jakarta. Tanpa Pulau Seribu, abrasi Jakarta bisa jauh lebih parah. Jadi, pulau-pulau kecil ini diam-diam jadi pahlawan tanpa jasa. Dari udara, susunan pulau terlihat seperti jejak acak, tapi sebenarnya mengikuti pola arus laut. Fisikanya sederhana, arus membawa material berhenti di titik tertentu. Di titik itulah pulau punya chance untuk tumbuh. Wow factor berikutnya, beberapa pulau bisa berpindah bentuk dalam hitungan dekade. Ini bukan sulap, tapi kerja ombak dan angin yang konsisten. Pulau Seribu adalah laboratorium alam terbuka. Setiap pulau adalah kompromi antara laut dan daratan. Dan kompromi ini tidak pernah permanen. Sekarang kita masuk ke sisi yang bikin merinding dikit. Karena tidak semua cerita Pulau Seribu bisa dijelaskan angka. Inilah bagian misterinya. Nelayan lama percaya beberapa pulau muncul dan menghilang. Secara ilmiah, ini bisa terjadi karena pasang ekstrim dan abrasi cepat. Tapi bagi warga, laut punya kehendaknya sendiri. Ada juga cerita suara aneh di malam hari. Sebenarnya kemungkinan besar suara angin dan ombak di karang. Namun misteri selalu hidup di tempat yang sepi dan gelap. Fakta unik lain, beberapa pulau tidak punya sumber air tawar alami. Air tawar harus dibawa dari luar atau ditampung dari hujan. Ini membatasi seberapa besar pulau bisa dihuni manusia. Pulau Seribu adalah tempat indah, tapi tidak pernah benar-benar jinak. Keindahannya adalah hasil keseimbangan yang rapuh. Jadi lain kali liburan ke Pulau Seribu, ingat, kamu sedang berdiri di atas sejarah bumi ribuan tahun. Jaga karang, jaga laut, karena tanpa mereka, pulau ini bisa hilang. Jangan lupa like, share, dan follow. Bye.